Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita kembali berjumpa dalam renungan hari ini. Mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kemauan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 7 demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau ada sebuah pertanyaan, apakah arti hidup? Jika itu pertanyaan disampaikan kepada kita, apa yang jadi jawaban buat kita? Mungkin dalam minggu ini kita sudah merenungkan apakah arti hidup atau makna hidup di dalam kehidupan kita. Mungkin di luar sana ada orang yang berkata hidup adalah sebuah perjuangan. Di dalamnya suatu perjuangan dibutuhkan kekuatan untuk mengerjakannya. Mungkin ada yang berkata hidup adalah kesempatan. Mereka menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu mereka memakai setiap kesempatan yang ada untuk meraih apa yang mereka inginkan. Mungkin ada juga yang punya pendapat lain. Ada yang mengatakan hidup untuk bekerja, hidup adalah uang, hidup itu biasa saja, hidup adalah sebuah penderitaan, hidup adalah untuk orang lain, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang memaknai hidup. Bapak Ibu Saudara, kita tadi sudah membaca Kejadian 2 ayat 7. Kita mendapatkan sebuah prinsip hidup sejati dari kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup yang sejati adalah hidup yang berpaut kepada Allah sebagai sumber hidup. Kalau Allah tidak mengembuskan nafasnya ke dalam kehidupan manusia, maka manusia tidak mungkin akan hidup. Arti hidup manusia tidak dapat diperoleh atau tidak didapat dari manusia itu sendiri yang merupakan ciptaan, tetapi dari Allah Sang Pencipta itu. Kalau kita mau mengerti apa jadi kemauannya Allah, kita harus datang kepadanya. Bagaimana hidup kita berpusat kepada firman Allah. Firman Tuhan ada yang berkata, manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup manusia bukan sekedar makan, minum, bersenang-senang, tetapi hidup manusia itu berasal dari Allah, atau lebih tepatnya dari setiap firman Allah. Di sini Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa manusia itu hidup tidak memerlukan roti sama sekali, tetapi Ia mengatakan bahwa manusia tidak hanya memerlukan roti saja untuk hidup. Kata hanya atau saja dalam ayat ini berarti kita masih membutuhkan roti atau makanan jasmani untuk menyambung hidup. Tetapi poin pentingnya atau esensinya bukan terletak pada roti atau sesuatu yang jasmania, tetapi firman Allah itulah yang esensi dan terpenting yang menjamin hidup kita menjadi bermakna. Dengan kata lain, firman Allah itu menjadi sumber hidup kita yang paling hakiki. Firman Allah menjadi penuntun, pemimpin, dan mengoreksi hidup kita ketika kita ingin berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan bagian ini. Sudahkah kita berani menentukan fokus hidup yang sejati, yaitu kepada dan di dalam Kristus itu sendiri? Biarlah kita memulai mengambil keputusan untuk segera mentuhankan Kristus di dalam hidup kita dan menentukan tujuan hidup kita berpijak dari firman Allah, bergantung kepada pimpinan Roh Kudus dan yang mempermuliakannya selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh dapat belajar akan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami mengartikan hidup kami di dalam Engkau. Mohon pimpinan-Mu sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati hari bersama dengan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.